Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana di channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras, kuat, rosa, Kaisam. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang ke rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kita gibah. Katanya tuh cuy, di kos WB tuh ya, ada maling sandal. Kira-kira siapa nih terduganya ini yang ngambilin sandal para pekerja-pekerja migran Indonesia ini ya, yang apa namanya, yang cantik dari lahir ini. Kamu sih pulangnya malam-malam, jadi ya maling sandalnya itu gelap ini, nggak ada CCTV, comot gitu kan. Tahu-tahu sandal sepatu yang masih bagus ya kan. Jadi akhirnya ketiga PMI ini pulang beli sandal di toko Ella yang $20. Oke, ini berbagi kisah ya supaya kalian lebih hati-hati protek dengan apa namanya alas kaki kalian kalau kalian berlibur ya. Walaupun itu di depan tendanya sendiri, itu pun tidak aman cuy. Jangan sampai kalian pulang libur apa namanya nggak pakai alas kaki, cuma pakai kastiwel ya, pakai kaos kaki. Nanti dikiranya itu cisinpek. Ada banyak cerita tuh ya. Oke, jadi pekerja migran ini berbagi kisahnya di hari Minggu kemarin. Kayak di sana ceritanya, saya itu bukber ya, sama mau ngerayain lebaran sama besti-besti ya kan. Jadi apa namanya, si pekerja migran ini dengan besti-bestinya ini sengaja untuk bukber dan merayakan lebaran karena besoknya kita Idul Fitri guys. Berarti malam takbiran, bertakbir di tenda ini mbak-mbaknya ya kan. Jadi di situ kayak Tisam di jam 8 malam ini masih ada 5 tenda kayak Sam di situ di lapangan rumput kos WB. Nah di situ ya kita ya kayak Tisam ya masih ada tenda gitu kan, tetangga sebelah ya udahlah aman-aman aja. Yang emangnya kalau misalkan di kos WB tuh sampai jam berapa sih batas penutupan tenda itu? Kalau di Admiralty itu biasanya tuh kalau udah mau maghrib tuh disuruh itu ya diberesin ya. Kalau di kos WB kayak saya nggak tahu nih. Buktinya jam 8 malam masih ada 5 orang nih yang masih bertenda di situ. Karena sudah malam kayak di jam 8. Harusnya pada pulang ini kan. Ini ya mungkin majikannya memberikan waktu tidak terbatas ya, mungkin mereka sudah dipercayai sama majikan. Jangan iri. Nanti kalian juga akan ada masanya majikan boleh kalian pulang jam 12 malam. Terus si pekerja migran ini nutup lah tuh tenda kan, biasanya nggak ditutup tenda Kaisam pada jam 8 malam itu. Kami itu menutup itu tenda karena ya biasa Kaisam ada yang kerokan di situ. Jadi di jam 8 malam mereka ini nutup tenda. Nggak sampai 1 jam, nggak sampai jam 9 malam kayak di Sam kita ini sudah mau pulang nih. Pas kebetulan di situ 5 orang Kaisam, yang pakai sepatu 2 orang, yang pakai sandal 3 orang, ya kan. Pas kita mau pulang Kaisam, kita buka tuh tenda, prepet, ya kan. Pas dilihat, weh, sandal kita mana? Weh, sepatu saya hilang. Jadi yang pakai sepatu hilang semua, sepatunya nggak ada nih ya. Yang 2 orang yang pakai sepatu nggak ada, yang pakai sandalnya 1 yang hilang, yang 2-nya aman. Ini mungkin apa namanya? Pengambil sandalnya mikir yang 2 sandal ini nggak bagus kayaknya. Kalian pakai sepatu apa sih? Nike apa Adidas apa ini pakai sepatu kermas ya kan. Jadi kayak jam 2 orang hilang sepatunya, 1-nya sandal, yang 2-nya masih aman, berarti masih miliknya itu kan. Aduh, jadi kita nih panik ya kan. Nah di situ kayak jam 8 malam di suasana gelap kita nyari di tong sampah di situ. Waduh, nggak ada di tong sampah ini, nggak ada. Muterin tenda nggak ada. Akhirnya kita nanyalah sama Susuk dan Ayayi di situ. Yi, cimci ya, hangok itu hai pintu. Humci, coba siang gitu kan. Dimarahin sama tukang sampah di situ Kaisam. Ya udahlah, masa iya kita mau poking gara-gara sandal hilang, kan nggak lucu ya Kaisam ya. Kasihan polisinya. Akhirnya kami bertiga nih kayak Tisam yang hilang sandalnya. Ya udah jalan nyeker sampai di toko 123 tuh, di toko Ella. Belilah kita ini sandal yang harga $20 guys. Warnanya pink. Udah kita jadi kayak besti gitu kan sama sandalnya. Nah itu kayak Tisam, kisah kita di hari Minggu kehilangan sandal di malam Idul Fitri. Kira-kira kalian yang apa namanya, yang bertenda atau yang mendirikan tenda gitu kan di
di lapangan rumput kayak gini, pernah hilang nggak sandalnya? Coba kalau misalkan memang nih ya sering hilang sandal kita ya di situ ya, berarti memang ada penguntit sandal ini kan. Lumayanan gitu kan, lumayanan apa Kaisam? Investasi tau nggak? Nike ya Kaisam ya, sepatu ini harganya $900 ya kan. Kalau sesuai size-nya ya lumayan Kaisam. Iya sih ya. Maka dari itu nih buat kalian hati-hati. Digembok Kaisam, digembok ya nggak gitu juga. Buat kalian lebih baik kalau bertenda, Kaisam sarankan bawa kresek, dimasukin sandalnya terus dimasukin ke tenda, kan aman ya? Ya nggak sih? Udah kalian itu di depannya tenda gitu kan, membuat pemandangan itu nggak bagus gitu kan. Udah mulai sekarang kalau misalkan kalian bertenda gitu kan, dimasukin aja, diselesepin di kresek terus dimasukin ke tenda gitu kan, jadi sandal kalian aman. Apalagi sandal-sandal kremes gitu kan, sandal-sandal yang harganya mahal gitu kan. Saya juga swallow juga tak masukin aja, Kaisam takut. Ini bukan masalah perkara takut hilangnya ya, tapi karena kita malunya ini kan nyeker, bener gak sih? Nah kira-kira ada nggak nih pengalaman yang sama yang terjadi sama pekerja migran ini, sandalnya hilang? Ada baik. Tapi kalau ngomongin libur tuh lucu kita tuh ya cuy ya. Ada tuh di daerah mana itu dari hari Jumat, Sabtu, itu tuh koper tuh sudah berderet di situ tuh. Sudah dipos-posin kayak gitu. Saya mau buka lapak di sini, saya mau buka lapak di sini. Saking apanya tuh, saking menguasai tempat gitu kan. Aduh, ya wilayah-wilayah situ sih sebenarnya ya sudah itu semua ya. Nah, sekarang coba Kaisam pengen tanya, itu yang menguasai lapak-lapak itu jual-jual tenda itu untuk kita libur masih ada nggak? Masih beroperasi nggak tuh mereka itu? Ya kan? Terus yang menggelar lapak, kardus-kardus yang disewakan $10 apa masih ada? Kalau masih ada report aja polisi ya kan. Public place itu punya milik publik. Kamu pun berhak untuk duduk di situ, ya kan? Jadi jangan sampai sebuah tempat public place itu dikomersialkan ya, atau dicari cuannya, nggak boleh ya. Ini biasanya kayak tukang parkir aja, ampun mama tua kaplak, ada aja tingkah kreatifnya ini ya kan. Nah itu tuh jadi hilang sandal, kira-kira banyak nggak? Nah kemarin kalian itu apa namanya, oh iya besok ya tanggal 4 April itu public holiday ya. Jadi bulan April itu public holiday-nya cuma 1 di tanggal 4. Kayak Tisam, ini kalendernya banyak banget public holiday-nya. Ada bintangnya lagi. Bukan ya. Jadi kalau kalian mau akurat, kalian itu cari public holiday for domestic helper labor. Nah, di situ keluar tuh. Nah, itu yang valid. Jadi kalian kalau misalkan menerima apa namanya public holiday di luar, nah hati-hati ya, ada yang punya orang lokal di sini ya kan, maksudnya company kayak gitu, ada yang khusus domestic helper, oke? Nah buat kita hati-hatilah di luar sana ya, karena sekarang itu narkoboy, money laundry itu udah banyak banget. Sampai kasihan ya, kasus-kasus money laundry di luar sana tuh teman-temannya pada ketangkep gitu, yang jual ATM-nya ketangkep gitu kan, yang ngajakinnya malah bisa duduk-duduk santai gitu. Ya mereka mah pintar gitu, cari keuntungan dari kebodohan kita. Maka dari itu mau sampai kapan kita bodoh? Pertanyaannya, jangan jadi bodoh ya. Harus melawan tuh, hanya karena $800 itu ada tuh. Malah duitnya belum cair ya kan, ATM-nya sudah dialiri dana, sudah ditangkap polisi, majikannya baik, renew kontrak jadinya nggak jadi renew, malah disuruh pulang sama majikannya karena majikannya takut dia disel prodeo. Nangis-nangis ya, gimana, nasi sudah menjadi bubur, iya nggak sih? Makanya hati-hati dalam berteman. Kalau misalkan data kalian, identitas, KTP, nomor handphone dan lain-lain, jangan pernah share walaupun dia bestie kita. Bahkan kita yang sudah percaya, mempercayai sampai kita apa namanya menghutangkan dokumen kita untuk dia gitu kan, alasannya untuk kepentingannya dia, dikhianati ya kan. Nah ini dikhianati itu sakit hatinya cuy. Ya udah ya, udah nggak usah lebay-lebay guys. Nah itu mungkin gibah hari ini, semoga apa namanya bisa menghibur kalian yang lagi ngepel ya kan, yang lagi cuci jisoo gitu kan, wis dengerin Kaisam ngoceh aja kayak beo. Ambil hikmah baiknya dan jangan jadi pencuri sandal, jangan kalian enggak bercanda. Pokoknya intinya jangan mata memen ya cuy ya. Kadang apa namanya klepto sama mencuri apa bedanya Kaisam? Kalau klepto itu dia ada hawa untuk mencuri gitu kan, tapi dia tidak menggunakan barang curiannya itu. Tapi kalau misalkan kita mengambil
barang orang lain dan kita menggunakan, itu bukan klepto namanya, dia pencuri. Oke? Nah, itu bedanya. Mungkin itu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.